Halo semuanya, selamat datang di channel edukasi seru untuk semua usia. Di video kita kali ini, kita akan membahas hal yang selama ini mungkin kita anggap biasa saja, yaitu kalender dan waktu. Tapi, tahukah kamu bahwa ada banyak rahasia menarik di balik tanggal-tanggal yang kita lihat setiap harinya? Yuk kita mulai perjalanan waktu ini bersama-sama. Coba lihat kalender kita deh. Kenapa ya ada 12 bulan dalam satu tahun? Pada zaman Romawi kuno, kalender awalnya hanya punya 10 bulan saja. 2 bulan pertama, yaitu Januari dan Februari, belum ada. Bulan pertama dimulai dari bulan Maret. Nama-nama bulan pun berasal dari bahasa Latin dan nama dewa-dewa. Contohnya, Juli diambil dari nama Julius Caesar, Agustus diambil dari Kaisar Agustus, Oktober artinya 8. Padahal sekarang jadi bulan ke-10. Lucu ya? Akhirnya, bulan Januari dan Februari ditambahkan, dan jumlah bulan jadi 12 seperti sekarang. Bagaimana kalender kita diciptakan? Kalender yang kita pakai sekarang ini namanya kalender Georgian, yang dibuat tahun 1582 oleh Paus Georgius XIII. Sebelumnya, orang-orang memakai kalender Julian. Tapi, masalahnya, kalender Julian punya selisih waktu dengan perputaran bumi. Dan akibatnya musim jadi bergeser dari tahun ke tahun. Paus Georgius pun membetulkan kalendernya. Dia membuat sistem tahun kabisat agar waktu tetap selaras dengan rotasi bumi. Tapi, tahukah kamu, banyak negara yang baru menerima kalender Georgian ratusan tahun kemudian. Bahkan ada yang masih pakai sistem lain sampai sekarang. Kenapa satu tahun ada 365 hari dan kadang 366 hari? Jadi, satu tahun itu waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari. Tapi bukan persis 365 hari, melainkan 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45 detik. Nah, kelebihan waktu itu dikumpulkan. Setiap 4 tahun sekali, kita tambahkan 1 hari ekstra di bulan Februari. Inilah yang disebut tahun kabisat. Kalau tidak ada tahun kabisat, musim bisa jadi kacau. Bayangkan, kalau lebaran terus maju 1 minggu setiap tahunnya. Wah, bisa-bisa nanti salju turun di bulan Juli. Apa itu zona waktu? Pernah nggak kamu bingung kenapa kalau di Jakarta siang, tapi di Papua udah sore? Itu karena bumi dibagi jadi zona waktu. Bumi berputar, jadi waktu di tiap daerah tidak sama. Zona waktu dibuat berdasarkan garis bujur. Garis utama ada di kota Greenwich, Inggris, yang dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Contohnya, Jakarta di GMT plus 7, Tokyo di GMT plus 9, London di GMT plus 0. Ada juga negara yang punya perbedaan waktu 30 menit atau bahkan 45 menit. Unik banget ya. Apakah waktu itu ilusi? Secara ilmiah, waktu itu bukan benda, tapi konsep. Waktu bisa berubah tergantung kondisi. Contohnya, menurut Einstein, waktu bisa melambat jika kamu berada dekat benda sangat besar seperti lubang hitam. Ini disebut relativitas waktu. Ada eksperimen di mana 2 saudara kembar dikirim, satu keluar angkasa dan satu tetap di bumi. Setelah bertahun-tahun, yang di luar angkasa usianya lebih muda beberapa detik dari yang ada di bumi. Wah, nggak masuk di akal ya?
dan kenapa ada hari Minggu, Senin, dan seterusnya. Nama-nama hari dalam satu minggu berasal dari benda langit. Contohnya, Sunday, sun yang berarti matahari. Monday, moon yang berarti bulan. Tuesday sampai Saturday pun punya makna yang sama. Di Indonesia, kita punya nama-nama seperti Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya yang berasal dari pengaruh Arab dan India. Di Jawa, ada pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Unik ya, dan kaya budaya negara kita. Ternyata, nggak semua negara pakai kalender Masehi loh. Beberapa contoh kalender unik di dunia. 1. Kalender Ethiopia, sekarang masih tahun 2017. Kalender Tionghoa mengikuti siklus bulan, dipakai untuk penentuan Imlek. 3. Kalender Islam atau Hijriyah berdasarkan peredaran bulan dimulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW. 4. Kalender Jawa, kombinasi antara Islam, Hindu, dan budaya lokal. Semua kalender ini menunjukkan betapa beragamnya cara manusia memahami waktu. Ada juga kalender yang gagal digunakan, seperti kalender revolusioner dari Prancis, punya 10 hari kerja dan hanya 3 minggu dalam sebulan, tapi orang-orang jadi kelelahan. Kalender positivis, punya 13 bulan dan 1 hari ekstra di luar kalender. Meskipun niatnya baik, sistem ini membingungkan dan akhirnya ditinggalkan. Bagaimana kalender mempengaruhi kehidupan kita? Kalender dan waktu membantu kita mengatur hidup. Kapan kita sekolah, kerja, libur, dan bahkan merayakan ulang tahun. Di era digital, kita pakai kalender di HP dan komputer. Tapi, sejarah dan sains di baliknya tetap penting untuk dipahami. Semoga video ini bikin kamu jadi lebih menghargai setiap detik dalam hidupmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video edukatif lainnya.